Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Ibram Muhtadin. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sejumlah berita terkait dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional Indonesia, terkait dengan politik di Indonesia, situasi dan kondisinya bagaimana. Saudaraku, sebelum itu kami minta dukungan Anda untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel ini, channel Ibram Muhtadin. Ini adalah channel baru kami minta dukungannya, terutama bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Nah, saudaraku, kembali kepada tema yang ingin kita bahas terkait dengan tokoh nasional kita. Salah satu diantaranya adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan, seorang tokoh nasional yang dianggap sebagai menteri segala urusan. Ini luar biasa memang beliau track recordnya. Nah, ini sedang dapat sorotan dari berbagai kalangan di masyarakat ya, karena memang sepak terjang beliau yang sangat luar biasa. Beliau diisukan akan diaudit oleh Bapak Purbaya Yudisadewa terkait dengan kekayaan beliau. Wah, ada apa ini? Memang beberapa kali Bapak Prabowo juga sudah menyampaikan diduga ada masalah sedikit ya. Ada hal-hal yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Beliau ini sering berbeda pandangan dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Demikian juga dengan Bapak Purbaya Yudisadewa. Beberapa bulan yang lalu ada berita bahwa Bapak Purbaya tidak menyetujui permintaan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan agar sejumlah proyek yang digagas oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu dibiayai oleh APBN. Nah, kali ini Bapak Luhut Binsar Panjaitan dikait-kaitkan dengan tokoh lain, yaitu Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo, dan katanya nih beliau adalah titipan dari Bapak Joko Widodo. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu benar? Tetapi banyak orang berspekulasi tentang hal itu. Nah, saudaraku, bagaimana beritanya? Mari kita simak sejumlah berita terkait tokoh-tokoh nasional berikut ini. Isu kekayaan Luhut yang diklaim tembus 272 triliun meledak di ruang publik dan bikin banyak masyarakat curiga dengan kekayaan Luhut. Karena angka itu dinilai tak masuk akal, sampai masyarakat meminta agar Purbaya mengaudit kekayaan Luhut. Situasi ini makin panas ketika beredar kabar Luhut mencari dukungan politik ke Menteri Pertahanan. Tapi yang terjadi justru Menhan tidak pasang badan, malah berdiri di belakang Purbaya dan mendorong audit kekayaan dilakukan terbuka tanpa pengecualian. Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Enggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus. Nggak ada gunanya. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tancap. Tidak lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Bilang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi ratio dan pertumbuhan industri domestik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan informasinya seperti biasa, saya minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Ibram Muhtadin ini, terutama bagi saudara-saudaraku yang baru menemukan channel ini. Terima kasih atas dukungannya, semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudian mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan lawan yang sengit. Berarti dia nilai itu udah bagus semua. Tapi kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober. Kalian kira menteri ini cuma bisa ngomong-ngomong doang? Lihat dong, Luhut Binsar Panjaitan dilawan sama dia. Menurut dia, rakyat adalah nomor 1 dan pertanggungjawabannya hanya kepada Prabowo. Menteri-menteri yang lain enggak ada, guys. Gokil. Yuk komen yang mendukung Pak Purbaya. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top-top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Tapi dipaksa sama Pak Luhut. Jadi saya tuh emang anak buah yang nakal. Wow.
Disuruh saya nggak mau kerjain. Pur, siapin buat presiden, kita presentasi. Ya Pak. Besoknya dia tanya, udah siap? Belum Pak. Kenapa? Tanya susah Pak. 2 minggu lebih tanya, siap? Saya nggak ada Pak. Wah, susah Pak, nggak dapat data. Tapi Pak Lut ini pinter rupanya. Itu menandakan dia lebih pintar daripada gua. Dia bisa ngendalin saya tanpa marah-marah. Dia, oh ini orang sompret nih, Sontoloyo. Dia nggak pernah marahin saya. Suatu saat dia kayak ini ke Toba, saya di kantor jam 10 pagi telepon dia di Toba, Pur, gua lagi di Toba nih Pur. Iya Pak, kenapa? Nanti kita ke presiden ya jam 2 ya. Ya Pak, kita ngomong ekonomi. Iya Pak, saya nemenin Bapak diskusi masalah ekonomi dengan presiden Pak. Ya Pur ya, lu yang presentasi, langsung dimatiin. Kan nggak mungkin saya depan presiden, Pak saya nggak siap. Bilang, bos gua jago nih. Terpaksa kita bikin dan nyerah lah. Memang dia lebih pintar daripada saya, pantas dia jadi jangan bintang 4. tapi kalau dimarahin saya tinggal pergi. Apaan? Tapi dia orang pintar, jadi Anda tahu orang-orang itu pintar semua. Pak Jokowi pintar, itu pintar, Pak SBY juga pintar, itu orang pintar semua yang di atas itu. Saya udah kenal Jokowi, Pak SBY, Pak Luhut, Khairul Tanjung, siapa lagi yang itu top itu. Itu orang-orang pintar, yang Pak Hatta Rajasa juga. Jadi saya udah biasa bergaul dengan top tinkernya di Indonesia. Saya nggak pernah takut sama siapa jadinya. Purbaya Yudi Sadewa langsung memotong wacana utang kereta cepat yang diusulkan oleh Pandu Syahrir. Karena menurut Purbaya itu jelas bukan beban negara, melainkan urusan pribadi Luhut Binsar Panjaitan. Jadi negara tak punya kewajiban sepeser pun untuk membantu utang kereta cepat. Itu murni ketidaktelitian Luhut saat menjalankan bisnis. Purbaya disebut tersulut emosi setelah mengetahui kecilnya gaji guru honorer. Dari situ muncul narasi bahwa ia siap mendorong audit kekayaan elit politik tanpa pengecualian, termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Namun sampai sekarang konflik ini masih sebatas isu liar di media sosial dan belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi langkah tersebut. Kalau ada orang nuduh saya punya saham mana? Tunjukin. Luhut Panjaitan sedang karena dirinya akan diaudit oleh Menteri Keuangan Purbaya dan Kejagung RI Burhanuddin. Luhut Panjaitan DI audit kekayaannya karena PT Toba terlibat penggundulan hutan di Aceh dan Sumatera. Oleh sebab itu Kejagung RI ST Burhanuddin dan Kementerian Keuangan mengaudit Luhut Panjaitan. Isu beredar luas saat Luhut Binsar Panjaitan kembali menjadi sorotan karena disebut resah menunggu audit harta oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Jaksa Agung Burhanuddin. Isu ini ramai dikaitkan dengan dugaan kasus penggundulan hutan PT Toba di Aceh dan Sumatera. Lalu makin dipercaya publik setelah muncul cuplikan aktivitas Luhut dan pertemuan aparat penegak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah berita, sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran, memberikan hikmah. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi tujuannya hanya untuk edukasi dan rekreasi, bertujuan semoga bisa memberikan hikmah, dan bertujuan semoga bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Amin ya rabbal alamin.